Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan saya disambangi oleh teman saya, namanya Bung Junaidi. Ini teman saya ini ingin mengabdikan dirinya atau mencalonkan calon legislatif untuk Kota Cirebon, daerah pemilihan Lemah Bungkuk Kota Cirebon. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika seseorang mencalonkan calon anggota legislatif ini tentunya banyak uang. Saya ingin bertanya banyak, apa yang membuat sehingga dia ingin mengabdikan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk membangun Kota Cirebon, khususnya umumnya untuk wilayah Dapil 2 Lemah Bungkuk ya, Kota Cirebon. Dan visi dan misinya tentu saya akan bertanya-tanya, persuasifnya juga atau programnya yang akan dia tawarkan kepada konstituen. Oke, satu dulu saya tanyakan visi dan misi sehingga abang mencalonkan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra ya bang. Silakan bang. Baik, terima kasih Bang Wahya. Tadi disampaikan pada beberapa hal ini sebetulnya akan saya sampaikan juga sedikit berat, tetapi harus saya sampaikan. Semoga saja apa yang disampaikan tadi terwujud. Pertama adalah persoalan konsep. Saya punya konsep, namun uang tidak terlalu banyak. Konsep ini kebetulan saya lahir di Keraton Kesepuhan di RW 02 Magelangan. Ada satu cetak biru yang disebut konstitusi yang didirikan oleh para karuhun kita, sultan kita, raja kita itu adalah wali. Yang terkenal itu slogannya adalah Ingsun Titip Tajublan Fakir Miskin. Kemudian kedua Marhaen. Ketiga adalah Manipul Usde. Kemudian berdikari, Pancasila, gotong royong dan dipulak menjadi jargon pemilu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang tadi disampaikan mengenai persoalan visi misi mengenai bakal calon legislatif, tentunya motif pengabdian diri itu sangat penting ketimbang persoalan hal lain. Petata petiti ini yang disampaikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dia adalah menginginkan bagaimana bala kaula ini memahami makna apa yang disampaikan oleh karuhun Ingsun Titip Tajublan Fakir Miskin. Bahasa titip menurut para ahli ulama, para alim, itu titip, menitipkan. Kalau tidak sanggup ya harus dikembalikan. Tajub itu kata orang-orang yang sekarang zaman dahulu itu surau, langgar, tempat sholat. Ada juga yang mengartikan taat yang dijunjung. Nah, Ingsun Titip Tajublan Fakir Miskin itu ada kalimat proaktif di sana. Ketika Gusti Allah meridhoinya kepada manusia itu, kepada orang itu mendapatkan satu kesejahteraan, mendapatkan satu kemudahan agar manusia itu tidak lupa kepada yang membutuhkan, yang disebut fakir dan miskin. Sebaliknya, apabila manusia itu lupa kepada yang membutuhkan fakir dan miskin, maka titipan itu harus dikembalikan. Kepada siapa dikembalikan? Tentunya kepada Gusti Allah, dengan ditanya tentunya bahwa yang sudah diberikan dari kita untuk apa sampai. Nah, tetapi di dalam Ingsun Titip Tajublan Fakir Miskin
ini sampai dikulak oleh para ahli yang lainnya. Ada satu kalimat dan sekarang menjadi satu tradisi, digelingkan istilah Sunda, diingatkan mendekati bulan Mulud Bang Wahya, yaitu Tawurji. Sairnya sudah sangat jelas, Wur Tawurji, Tawur selamat dawa umur, Tawurji. Tawurji yang dimaksud itu adalah Tawur ningkang siji. Siapa? Tawur ningkang siji. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang belum balik, belum menstruasi. Kata orang-orang ahli gula, ini saya gula, katanya doanya gula. Tawurji adalah itu dikulak oleh orang-orang ahli untuk mengingatkan ingsun titip tajuk lan fakir miskin, dengan dilakukan oleh orang-orang anak-anak kecil yang belum balik, yang belum menstruasi, dilakukan oleh anak-anak kecil. Wur Tawurji, Tawur selamat dawa umur, Tawurji. Nah, Tawurji itu mendekati bulan Mulud. Ketika datang ke rumah-rumah, maka diberikanlah sodako. Tawurji ini lebih memperkuat pada yang pertama, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Sesungguhnya kalimat Tawurji ini dimaknai tawur ningkang siji. Apa itu tawur ningkang siji? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Miftahul zana la ilaha illallah. Seperti itu. Itu namanya Tawurji. Kemudian dikulak oleh budayawan. Itu menjadi curang, sawer. Jadi kalimat ingsun titip tajuk lan fakir miskin ini diperkuat oleh dua adat dan tradisi dari mulai Tawurji sampai dengan curang, supaya manusia yang diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan bahwa rezeki itu berasal dari Gusti Allah, dan diingatkan supaya memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitarnya ataupun orang-orang yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai persoalan marhaen. Konsep marhaen ini adalah ditemukan oleh Bung Karno di tahun 1926 ketika Bung Karno sedang berjalan di Bandung Selatan, jalan-jalan di Bandung Selatan di area persawahan. Maka Bung Karno melihat ada seseorang bekerja di sawah, dan Bung Karno menanyakan bahwa ini sawah milik siapa? Dijawablah oleh petani itu, sawah milik saya. Alat kerja dan lainnya, pacul, arit, dan lain sebagainya adalah milik saya. Hasilnya buat saya. Bung Karno menanyakan, ketika ada lebihnya, ketika ada kekurangan di tanggamu, akan saya berikan. Ketika ditanya namanya, siapa namamu? Nama saya Marhaen Juragan. Inilah Marhaen ini. Ketika dilihat sawahnya punya sendiri, alat kerjanya punya sendiri, hasilnya punya sendiri. Ketika ada tetangganya yang lebih, itu dia akan diingatkan kepada ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Maka sebagai hasil daripada area persawahan panen,
dia ingat bahwa ini adalah barang titipan yang harus disampaikan dan harus diberikan kepada orang-orang yang fakir, miskin, orang yang membutuhkan, dengan tentunya 2,5% zakat, ada sedekah dan ada infak. Dan paham marhain ini dijadikan nama marhain ini dijadikan satu paham untuk memuliakan orang-orang yang dianggap buruh dan proletar. Pada saat itu Indonesia diwarnai oleh buruh dan proletar, maka pada tahun itu memang belum merdeka, Bang Wayan, seperti itu. Ini penemuan marhain, saya sebut Bung Karno adalah manusia pilihan, maka marhain. Jadi pada intinya yang saya sampaikan itu adalah bahwa manusia itu harus berbagi tentang kebahagiaan kepada manusia lainnya. Inilah yang dimaksud di tajuk Lapak Miskin. Seperti itu. Tiga, konsep yang mendalam sekali ini, mengandung banyak filsafat yang mesti kita renungkan. Lanjut tentunya ke pertanyaan kedua tentang persuasif, Bang, untuk bagaimana mendapatkan simpati dari masyarakat. Tentunya Abang ini butuh dukungan untuk mengantarkan Abang ke kursi dewan. Apa yang akan Abang lakukan? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Ini saya akan upload kepada para pemilih ya, khususnya di RW 02 Madarangan, lebih luasnya di Kecamatan Lemah Rumput yang meliputi 42 RW. Saya akan menyampaikan satu program bahwa yang saya amati sekarang itu banyak pedagang uang. Kemudian sulitnya mobil-mobil ambulan, dan kami menawarkan khususnya bahwa nanti ketika Allah ridho kami duduk di sana, kami mencoba akan mengimbangi dengan membuat satu operasi simpan pinjam, namun bunganya itu tidak terlalu melebihi bagi mereka yang sudah berjalan. Mungkin saya katakan bank pun akan kalah dengan kita karena persentase saya itu tidak terlalu banyak. Nah, ketika program itu akan saya sampaikan dan didukung oleh masyarakat, ini akan mengingatkan dan kita kepada sistem koperasi, dan kita di sini akan disampaikan bahwa pinjaman itu menjadi satu dana abadi yang kita inginkan agar menjadi sedekah jariah kepada seluruh konstituen yang akan mendukung saya. Bukan berarti kami pribadi, tapi yang akan mendukung saya. Konsep tadi adalah insya Allah, kata orang-orang ahli, ketika mindset pandangannya sama, program ini menjadi sodako jariah yang sangat panjang, dan anak cucu kita pun ketika kita mengalami satu kejujuran akan ikut merasakan nikmatnya program dari Partai Gerindra. Seperti itu. Program yang sangat bagus. Tentunya baru satu program yang Abang uraikan, apakah untuk mempersuasif pemilih, apakah ada program yang lainnya, Bang? Program yang kedua adalah bagaimana menanggulangi pengangguran, mengakomodir, mendata orang-orang yang belum punya aktivitas. Tentunya ada satu variatif, ada SMA, ada STM, ada sarjana, ada S2 dan lain sebagainya. Dan ini sesuai disiplin. Mencoba akan saya sampaikan kepada mereka di sana, di Pegambiran, bahwa saya akan minta tolong bahwa
konstituen di Lemah Ukuk ini disiplinnya adanya di sini. Misalkan disiplinnya adalah dia sales, dan saya akan sampaikan di sana. Dan inilah cara menanggulangi teman-teman, anak-anak kita, konstituen kita yang belum punya aktivitas. Saya akan coba terobos ke Pegambiran yang kurang lebih hampir 300 lebih perusahaan yang ada di sana. Seperti itu, Bang. Dari awal sampai akhir saya menyimak setiap pertanyaan yang saya ajukan. Anda ini mempunyai kecerdasan secara spiritual dan secara intelektual. Ini akan saya tanyakan yang lebih dalam tentang Pancasila. Bagaimana Bang? Apakah Abang bisa menguraikan? Apakah masih efektif di dalam hari-hari ini? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah tadi Pancasila masih efektif di NKRI ini? Ya sangatnya ribuan sangat efektif. Kita mencoba memaknai dan menafsirkan Pancasila dari ketuhanan sampai dengan keadilan. Kalau melihat nama dari namanya Pancasila, Panca itu 5, sila itu adalah landasan. Jadi apa landasan apa? Korelasi yang tadi disampaikan ditarik kembali pada saat ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, tetapi saya akan mencoba menjawab. Semoga jawaban dan saya ini makna ataupun tafsir ini semoga saja tidak menyinggung kepada para pendengar dan juga kepada para pendiri. Ketuhanan sampai dengan keadilan yang disebut Pancasila, kalau kita melihat latar belakang berdirinya Pancasila yang dilakukan oleh Hasyim Azhari. Hasyim Azhari saya klaim bahwa dia adalah seorang wali, bahwa Hasyim Azhari yang pernah ikut andil untuk bertafakur, memberikan satu advisnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Pancasila. Panca itu adalah 5, sila itu sebagai landasan. Kalau melihat ditarik pada karun kita Syarif, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, tajuk itu adalah surau, tempat sholat, maka Pancasila, sholat itu adalah hasil daripada Isra Mi'raj, tentunya dengan kata orang-orang ahli arkanul Islam. Arkanul Islam hom 1. Rukun Islam itu ada 5. Kemudian juga Pancasila adalah 5 sebagai dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika setiap manusia itu punya Tuhan, baik Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ketika dia punya Tuhan, dia harus melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika Anda punya Tuhan, Anda harus menjadi manusia yang beradab. Perisalnya adalah etika dan moral, adab. Anda harus punya adab. Jadi ketika siapapun punya Tuhan, harus beradab. Inilah Pancasila yang kedua. Ketika punya Tuhan, harus beradab. Kenapa punya Tuhan? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukanlah negara Islam. Ada Hindu, ada Kristen, ada Konghucu dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke dengan adat dan tradisi yang berbeda-beda. Maka ketika para pendiri bangsa ini menyebut ketuhanan yang Maha Esa, maka di sila kedua, ketika Anda menjadi manusia harus beradab. Ketika beradab ditutup dengan yang ketiga, sila ketiga, maka ini Pancasila. Pertanyaan tadi lebih apakah masih efektif? Saya katakan masih efektif. Ketika manusia itu orang per orang, dari unit-unit
menjadi satu persatuan dari Sabang sampai Merauke. Pancasila ini digali dari bumi Indonesia, dari orang per orang, dari Sabang sampai Merauke dengan adat tradisi. Saya sampaikan di sini supaya dipahami maksudnya persatuan dari unit-unit ini menjadi satu organisasi terkecil sebagai keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini dari orang per orang menjadi satu kumpulan organisasi menjadi persatuan. Nah, Miniatur negara terkecil ya Bang. ini seperti miniatur negara kalau kita dalam konteks yang lebih luas NKRI. Kemudian yang keempat, ketika Anda sudah menjadi sebutan suami atau ayah, mimpinya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ketika menjadi seorang suami, ketika Anda menjadi seorang RT, RW, presiden, ini mimpinya dengan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Maka seorang pemimpin, baik presiden, bupati, wali kota, sampai dengan RW, maka pengambilannya adalah satu musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak menggunakan tangan besi. Ketika berbentuk sebuah negara, ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin, maka di sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh. Ketika satu organisasi ada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin, ketika sudah membentuk sebuah negara, maka negara harus berpikir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini kami melihat dengan tafsir yang tentunya bisa keliru, tetapi ini keadilan adalah tentang persoalan perekonomian. Ketika sudah terbentuk sebuah negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tentang perekonomian. Bagaimana NKRI dari Sabang sampai Merauke ini menjadi satu kesatuan dan sejahtera rakyatnya. Kira-kiranya demikian tentang Pancasila. Tentunya pertanyaan yang tadi, masih efektifkah tentang Pancasila? Sangat efektif. Tidak terasa ini sudah di penghujung pertanyaan. Tentunya ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu dan akan menjadi sejarah bagaimana ketika Abang direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa duduk di kursi Dewan, apa yang akan dilakukan untuk masyarakat Mandalaman, khususnya umumnya untuk tentunya wilayah Dapil Lemah Humbung Kota Ciledug. Silakan Bang. Ini adalah salah satu rekam yang akan kita abadikan di dalam video ini. Oke, silakan Bang. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin kepada Bang Wahyang telah mencoba menanyai saya dan akan diupload katanya di media sosial, dan ini menjadi satu abadi. Insya Allah ketika Allah ridho memudahkan Junaidi bin Oji untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota Cirebon, daerah pemilihan 2 Lemah Humbung, meliputi 42 RW dari Partai Gerindra, dan insya Allah dipastikan saya akan menjalankan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, yaitu hak budgeting, legislasi, dan pengawasan. Ketika saya duduk di sana dan menjalankan
tugas pokok dan fungsi tadi, maka ini adalah satu getok tular kepada masyarakat, dan masyarakat insya Allah akan menjadi cerdas. Dan ingat, anggota DPRD itu ketika duduk di sana bisa menolong rakyat sepanjang konstitusi undang-undangnya ada. Tapi ketika undang-undangnya tidak ada dan tentunya tidak diakomodir, dipastikan rakyat itu tidak bisa dibantu. Kita ambil contoh yang sederhana, bahwa musim sekolah PPDB ini, ketika cerita zonasi, rumahnya di RW 02 Mandalangan, secara zonasi itu harus ke SMA 8 atau SMP 3. Ketika RW 02 Mandalangan menginginkan sekolah di luar zonasi, ini tentunya tidak bisa dibantu oleh anggota DPRD. Ketika bisa dibantu pun, ini akan bisa menghilangkan hak mereka yang ada di wilayah zonasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ketika Allah ridho dan Junaidi bin Oji terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD, maka Junaidi bin Oji akan memaklumatkan diri, dipasang di rumahnya Junaidi, calon anggota DPRD Komisi Anu membidangi ABCD. Kenapa demikian? Agar masyarakat ketika ingin membantuan di bidang saya, masyarakat menjadi tahu. Dan selama ini anggota DPRD yang sudah duduk tidak pernah ada di rumahnya memaklumatkan diri, saya calon anggota DPRD, dan kemudian ada komisi membidangi anu. Ini tidak ada. Ini sangat sulit ketika masyarakat ingin bertemu ataupun ingin dibantu di bidang mereka. Seperti itu kira-kiranya, Bang. Terima kasih. Uraian yang sangat baik sekali dan butuh renungan dan butuh kecerdasan intelektual yang butuh pemikiran tinggi, karena dia cerdas sekali, cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual. Tentunya yang terakhir adalah janji dia yang kita akan abadikan di dalam satu video. Mari kita sama-sama untuk mendukung teman kita ini agar bisa mengabdikan dirinya untuk kota Cirebon atau mewakafkan dirinya untuk kota Cirebon. Terima kasih atas kehadirannya, Bang. Semoga sukses dan semoga sehat selalu, jaga selalu kesehatannya, Bang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.